Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Cynthia Asoraya dari kelas 5F dengan NPM 1910631050019. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD. Pada video ini, saya akan membahas materi gradien dan divergensi pada fungsi vektor dan skalar. Operator diferensial vektor atau disebut juga dengan operator del yang disimbolkan dengan nabla didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, yaitu nabla sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Operator del juga digunakan untuk mencari gradien, divergensi, dan curve. Namun, pada video ini saya hanya membahas materi gradien dan divergensi saja. Nah, yang pertama ada gradien. Gradien dilambangkan dengan nabla atau grad. Misalkan Pi, X, Y, Z terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang R3. Maka gradien Pi atau grad Pi atau nabla Pi didefinisikan oleh nabla sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali Pi. Maka untuk gradiennya nabla sama dengan do pi per do xi ditambah do pi per do yj ditambah do pi per do zk. Dan perlu diingat bahwa pada gradien ini mengubah fungsi medan skalar menjadi fungsi medan vektor. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat gradien. Misalkan Pi, X, Y, Z, dan Si, X, Y, Z adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, dan C adalah bilangan real. Maka berlaku untuk sifat gradien yang pertama, yaitu nabla dikali Pi ditambah Si sama dengan nabla Pi ditambah nabla Si. Untuk sifat gradien yang kedua, yaitu nabla dikali C Pi sama dengan C dikali nabla Pi. Untuk sifat gradien yang ketiga, yaitu nabla dikali Pi Si sama dengan Pi nabla Si ditambah Si nabla Pi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gradien. Jika diketahui Pi, X, Y, Z sama dengan XZ pangkat 3 dikurangi 2XY kuadrat Z, tentukan nabla Pi atau grad Pi pada titik 2, negatif 1,1. Nah, untuk penyelesaiannya, diingat bahwa untuk mencari gradien, nabla Pi sama dengan do Pi per do xi ditambah do Pi per do yj ditambah do Pi per do zk. Maka nabla Pi sama dengan do xz pangkat 3 dikurangi 2xy kuadrat z per do xi ditambah do xz pangkat 3 dikurangi 2xy kuadrat z per do yj ditambah do xz pangkat 3 dikurangi 2xy kuadrat z per do zk. Nah, yang pertama artinya yaitu xz pangkat 3 dikurangi 2xy kuadrat z ini diturunkan terhadap turunan x, diturunkan terhadap turunan y, dan diturunkan terhadap z. Nah, pertama, lihat xz pangkat 3 dikurangi 2xy kuadrat z diturunkan terhadap x. Nah, maka hasilnya adalah Z pangkat 3 dikurangi 2Y kuadrat ZI. Kemudian untuk XZ pangkat 3 dikurangi 2XY kuadrat Z diturunkan terhadap Y. Hasilnya adalah negatif 4XYZC. Nah, selanjutnya untuk XZ pangkat 3 dikurangi 2XY kuadrat Z diturunkan terhadap Z.
Hasilnya adalah 3xz pangkat 2 dikurangi 2xy kuadrat K. Nah, selanjutnya tentukan nabla pi pada titik 2, negatif 1,1. Nah, Z pangkat 3 dikurangi 2Y kuadrat ZI ditambah negatif 4XYZ C ditambah 3XZ kuadrat dikurangi 2XY kuadrat K disubstitusikan pada titik 2, negatif 1,1 sehingga hasil dari gradiennya yaitu nabla pi sama dengan negatif I ditambah 8C ditambah 2K. Nah, selanjutnya di sini ada divergensi. Divergensi ini dilambangkan dengan nabla dot atau div. Misalkan vektor A, X, Y, Z sama dengan A1I ditambah A2C ditambah A3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari A atau div A didefinisikan oleh nabla dot A sama dengan do per do xi ditambah do per do yc ditambah do per do zk dot A1i ditambah A2c ditambah A3k. Maka untuk divergensinya yaitu nabla dot A sama dengan do A1 per do x ditambah do A2 per do y ditambah do A3 per do z. Dan perlu diingat bahwa pada divergensi ini mengubah fungsi medan vektor menjadi fungsi medan skalar. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat divergensi. Misalkan f, x, y, z dan g, x, y, z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z. Kemudian pi, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z, serta a dan b adalah bilangan real. Maka berlaku untuk sifat divergensi yang pertama, yaitu nabla dot pf sama dengan pi nabla dot f ditambah nabla pi dot f. Untuk sifat divergensi yang kedua, yaitu nabla dot f cross g sama dengan nabla cross f dot g dikurangi f dot nabla cross g. Selanjutnya untuk sifat divergensi yang ketiga, yaitu nabla dot nabla cross f sama dengan 0. Kemudian sifat divergensi yang terakhir, nabla dot af ditambah bg sama dengan a nabla dot f ditambah b nabla dot g. Nah, selanjutnya ada contoh divergensi. Jika vektor A sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 5I ditambah 3X pangkat 3 Y pangkat 4ZJ ditambah Y Z pangkat 2K, tentukan nabla dot vektor A pada titik 1,2,1. Nah, untuk penyelesaiannya, diingat bahwa nabla dot A sama dengan do per do xi ditambah do per do yc ditambah do per do zk. Dot A1i ditambah A2c ditambah A3k. Nabla dot A sama dengan do A1 per do x ditambah do A2 per do y ditambah do A3 per do z. Maka nabla dot A sama dengan do x pangkat 3 y pangkat 5 per do x ditambah do 3x pangkat 3 y pangkat 4z per do y ditambah do yz pangkat 2 per do z. Artinya bahwa untuk x pangkat 3 y pangkat 5 diturunkan terhadap x. Nah, untuk 3x pangkat 3 y pangkat 4 z diturunkan terhadap y, dan untuk y z pangkat 2 diturunkan terhadap z. Yang pertama, x pangkat 3 y pangkat 5 diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 3x pangkat 2 y pangkat 5. Dan selanjutnya yang kedua, 3x pangkat 3 y pangkat 4z diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 12x pangkat 3 y pangkat 3z. Kemudian yang ketiga, yz pangkat 2 diturunkan terhadap z, hasilnya adalah 2yz. Nah, maka
Nabla dot A sama dengan 3x kuadrat Y pangkat 5 ditambah 12x pangkat 3 Y pangkat 3Z ditambah 2YZ. Kemudian, substitusikan terhadap titik 1, 2,1. Nabla dot A sama dengan 3x pangkat 2 3x pangkat 2 Y pangkat 5 ditambah 12x pangkat 3 Y pangkat 3Z ditambah 2YZ disubstitusikan terhadap 1, 2,1, maka hasilnya adalah 196. Nah, divergensi ini menghasilkan fungsi medan skalar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.